Puji Tuhan, selamat malam wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat malam hari ini kembali kita boleh beribadah. Mungkin belum bisa secara tatap muka, tapi lewat online. Saya percaya kita tetap semangat, tetap bersukacita di dalam memuji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala, baik pengurus wanita. Tuhan Yesus memberkati buat kesempatannya buat renungan firman Tuhan pada sore hari menjelang malam ini. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita bahas dan yang akan kita baca adalah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga berkata demikian, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua tidak ada yang tidak senang dengan keberuntungan, ya. Beruntung dan apa yang dituju berhasil, bisa diraih. Saya percaya semua akan mau. Semua ingin berhasil, semua ingin sukses, semua ingin yang dituju itu didapatkannya. Tetapi wanita yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini, dalam ayat ini disampaikan tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk kita beruntung dan mendapat yang kita tuju. Ya. Dan di dalam ayat ini dikatakan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 4 hal yang saya mau sampaikan bagi kita dalam waktu yang singkat ini untuk kita dapat meraih keuntungan. Jadi saya mau katakan judul khotbah saya hari ini, raihlah kesempatanmu. Kesempatan itu tidak akan kembali besok dan selanjutnya. Hari ini engkau dengar firman Tuhan, itu adalah kesempatan. Namun ketika kita tidak melakukannya, maka kesempatan itu akan berlalu. Tidak seperti mungkin di tempat yang lain, masih ada kesempatan, masih gampang, sebulan lagi. Hari ini disampaikan firman-Nya, ini adalah kesempatan untuk hari ini. Nah, oleh sebab itu, hal-hal apa saja yang akan kita lakukan untuk kita meraih keuntungan ini dan apa yang kita tuju itu tercapai. Yang pertama adalah lakukan kewajibanmu. Apa kewajiban kita? Yang paling utama menurut firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga dan sesama. Cuman 2 itu, Pak? Tidak, masih banyak, masih ada hal yang lain. Tetapi inilah inti dari semua, adalah mengasihi, itu kewajiban. Mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Banyak hal, melakukan ini dan itu, beribadah, berdoa, dengar-dengaran dan sebagainya. Itu adalah sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, memang simpel, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tetapi di dalam bicara tentang mengasihi itu banyak hal yang untuk membuktikan kita mengasihi. Mengasihi Tuhan, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya bahwa kita ini seorang yang mengasihi Tuhan? Tentunya kita dengar-dengaran, ya. Tentunya kita menurut, tentunya kita menghormati Tuhan. Tentunya kita tidak mengecewakan Tuhan dan sebagainya, banyak hal. Nah, itulah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi keluarga dan sesama. Karena tidak baik juga kita mengasihi Tuhan, lalu kita tidak mengasihi keluarga. Tuhan itu Tuhan yang adil.
Ketika kita harus mengasihi Tuhan, kita pun harus mempraktekannya dengan mengasihi keluarga dan mengasihi sesama kita. Kalau ketika kita, mengasihi Tuhan aja cukup Pak. Oh tidak. Perhatikanlah prinsip salib. Salib itu tidak hanya tiang berdiri ke atas. Salib itu vertikal dan horizontal, ke atas dan ke samping. Artinya mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada keluarga dan sesama. Itu hukumnya. Jadi Tuhan adil, Tuhan yang adil. Tuhan mengajarkan agar kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita harus juga mengasihi keluarga dan sesama. Nah ini hal yang pertama. Ketika kita belajar melakukan, mungkin kita berkata, gampang Pak, gampang mengasihi. Dalam prakteknya nggak semudah yang kita katakan. Mulut bisa berkata gampang, tetapi prakteknya tidak demikian. Tetapi ketika kita berusaha bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita, yang sudah diberikan bagi kita sebagai roh penolong, itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan sesama. Yang berikutnya adalah hidup. Yang kedua tadi, lakukan kewajiban. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak jalan. Ada jalan menurut versinya kita. Ada jalan yang menurut versi orang lain. Tapi ada juga jalan menurut yang ditunjukkan Tuhan. Sehingga ada pujian berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ternyata jalan bukan hanya satu, banyak jalan. Untuk menjalani hidup ini banyak jalan. Salah satunya adalah jalan Tuhan. Jalan yang menuju kepada surga, jalan kebenaran. Jalan yang menjamin hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita melakukan kewajiban kita, kita pun harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, terkadang itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Nah inilah yang harus kita upayakan dalam hidup ini. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, dan kalau mau jalan yang kita sesuatu yang kita harapkan, yang kita tuju itu tercapai, maka belajarlah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan jalan yang kita mau. Gimana sih Pak jalan menurut Tuhan itu? Ya jalan menurut Tuhan itu ketika kita menghadapi sesuatu, maka Tuhan akan berkata dengan cara begini. Contohnya kita membutuhkan sesuatu. Tuhan mengajarkan berdoalah, mintalah, kata Tuhan. Itu jalan Tuhan. Lalu kita berpikiran lain. Jangan berdoa dulu, cari dulu siapa yang mau ngasih ngutang. Yang di pikiran kita bukan jalan yang Tuhan tunjukkan dulu yang kita lakukan. Karena mungkin kita kurang percaya, karena mungkin kita ragu dan sebagainya. Untuk mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan itu memang gak mudah. Kita harus belajar, terus belajar, berusaha. Sehingga dan saya percaya, dan kita semua percayalah, bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya, tidak akan pernah salah. Dan jalan yang kita pilih, itu mungkin ada sedikit baiknya, tetapi kebanyakan jalan yang kita pilih itu jalan berujung kepada apa? Yang kurang baik. Seperti Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi berujung dengan maut. Yang menurut kita sepertinya baik, tetapi endingnya akhirnya tidak baik. Seperti itu. Jadi belajar, mari kita belajar dengan melakukan kewajiban kita. Dengan kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi selain itu tidak. Seperti Musa berkata, aku tidak akan melangkah kalau bukan Tuhan yang berada di depanku. Artinya kalau enggak Tuhan yang menunjukkan jalan, Musa tidak akan melangkah. Nah, adakah kita belajar untuk bisa melakukan hal demikian? Saya percaya maka kita akan orang-orang yang menjadi orang yang berhasil. Yang ketiga adalah memberi dengan tulus. Banyak versi orang memberi karena memang kewajiban, memberi karena nggak enak, memberi karena ya terpaksa. Tapi yang versi yang Tuhan sampaikan bagi kita hari ini adalah
memberi dengan tulus. Ini belajar tulus ini, saya mau katakan saudara, gak mudah untuk belajar tulus. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan dibekali, diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita bisa belajar tulus. Belajar tulus artinya memberi tanpa ada hal-hal yang mengganggu pikiran dan perasaan. Seperti Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Yang bagaimana sih mengasihi dengan tulus itu? Bukan karena kita berbuat Tuhan mengasihi kita. Jadi artinya di situ kita melihat Tuhan mengasihi kita itu bukan karena apa yang kita sudah buat, tidak. Memang Tuhan mau mengasihi kita tanpa syarat. Nah, Tuhan pun kita mau diajarkan dan kita mau melakukannya untuk kita memberi itu dengan tulus. Bukan karena dia pendeta kita beri. Bukan karena dia karena dia udah baik kita beri, tidak. Memang ya kita itu melakukan ya karena Tuhan, karena ajaran Tuhan, karena nasihat Tuhan bahwa kita harus memberi dengan ketulusan. Bukan karena ada satu dua hal makanya kita memberi. Karena dia itu orang miskin ya harus diberi. Karena dia itu orang baik ya harus diberi. Bukan karena itu. Alasan kita memberi bukan karena ada satu hal, tapi alasan kita memberi ya karena itu perintah dan ajaran Tuhan. Itu saudara. Sehingga ketika itu perintah dan ajaran Tuhan, kita tidak berpikir, ya karena dia baik saya memberi. Kan ajaran Tuhan. Bukan. Saya memberi kepada hambanya karena dia pendeta. Kan ajaran Tuhan. Bukan. Tapi saya memberi ya karena memang Tuhan yang mengajarkan saya untuk memberi. Mau dia pendeta, mau dia orang miskin, mau dia orang apa. Jadi kita melatih diri kita bukan memberi ya karena dia orang begini, makanya kasihanlah. Bukan begitu sudah. Ya kita memberi siapa saja tanpa harus melihat statusnya. Ya mungkin orang yang berada pun bisa juga kita beri. Tapi banyak hal, bukan hanya memberi itu, bukan nggak hanya bicara dengan uang. Dia memberi itu juga banyak, memberi waktu, memberi semangat dan macam-macam. Ya, tuh. Yang terakhir adalah hormatilah ayah dan ibu. Loh, kenapa masuk ke sana? Itu juga aturan Tuhan, saudara. Saya percaya kita orang-orang wanita yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menghormati orang tua, yang masih ada orang tuanya. Hormatilah ayah dan ibumu. Loh, kenapa harus disampaikan lagi tuh Pak? Itu kan buat pelajaran sekolah minggu Pak. Kita ini udah orang tua Pak, udah punya cucu. Jangan diajarin lagi yang kayak begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai akhir hidup kita terus belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Dan salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Tuhan tidak bilang sampaikan pengajaran ini hanya kepada anak kecil, tidak. Tapi sampaikan pengajaran ini kepada orang-orang yang memiliki ayah dan ibu. Berarti walaupun kita udah nenek-nenek, kalau masih ada ayah dan ibu, ya seperti firman Tuhan berkata, hormati ya, karena itu adalah aturan Tuhan, itulah hukum Taurat yang mengatakan hormati ayah dan ibu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan sudah sediakan dan berikan kepadamu. Jadi memang dengan melakukan hal ini ya harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita beruntung dan mencapai tujuan kita, yaitu tadi 4 hal. Lakukan kewajiban kita, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, yang ketiga memberi dengan tulus, dan yang keempat menghormati orang tua, ayah dan ibu. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Mungkin kedengarannya gampang Pak, saya sudah berulang kali saya dengar itu. Masalahnya, sudahkah kita mempraktekkannya? Sudahkah dengan setia kita melakukannya? Sudahkah dengan taat kita melakukannya? Kalau cuma sekali 2 atau 5 tahun lalu melakukannya, ya hari ini kenapa enggak?
Jadi setiap waktu kita bisa belajar melakukannya. Karena ini bukan bicara sekali sebulan, tidak. Setiap waktu mengasihi itu, setiap waktu, setiap detik, setiap menit mengasihi. Hidup menurut jalan Tuhan. Bangun pagi itu adalah pilihan. Mau jalan yang mana? Memberi, setiap bangun pagi kita ada kesempatan untuk memberi. Menghormati, apakah cuma sekali sebulan? Tidak, setiap waktu kita bisa menghormati. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari raih kesempatan kita. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Mari kita belajar terus. Bukan hanya mendengar, tetapi mempraktekkan firman itu dalam hidup kita siang dan malam. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Syukur hanya kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pengajaran-Mu bagi kami, mengajarkan kami. Untuk kami terus dibentuk, diarahkan, dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami dibersihkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Selaras dan sejalan dengan firman. Berkatilah wanita Ribka yang ada, yang mendengar khotbah ini. Tuhan, diberkati Tuhan, dan mereka belajar untuk menerapkan dan melakukannya setiap hari, setiap waktu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Sehingga wanita Ribka menjadi wanita yang beruntung dan wanita yang bisa mencapai tujuan mereka. Segala apa yang mereka tuju, mereka mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi wanita Ribka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.